Pada kali ini kita mau ngomongin tentang mitos-mitos yang sudah berkembang di dunia percupangan. Kok ngurus pakai tangan kiri? Kok pakai rokok sih? Loh, lu kok pakai sendok plastik sih? Terus gue pakai apaan? Lu pakai sendok ini, sendok beneran. Hah? Nah, itu ngomongin tentang jangan pernah kalian melatih ikan cupang kalian itu dengan sebatang rokok yang menyala. Bang, kenapa bang kayak gitu? Ya sebenarnya sih ini logika aja sih, karena kadang-kadang yang udah dilakuin sama customer kalian, yang udah dilakuin apalagi sama juri kontes itu nggak pernah tuh ditunjuknya pakai puntung rokok yang sedang menyala. Karena kalau misalnya kalian sering-sering nunjukin ikan cupang kalian, mentalnya itu nanti ditunjuk pakai puntung rokok yang sedang menyala, itu nanti dia biasanya kebiasaan. Nah, kalau misalnya ntar ditunjuk sama tangan, nanti dia malah nggak ngedok. Karena menurut gua kalau misalnya orang-orang yang ditunjuk pakai puntung rokok itu orang-orang yang sebenarnya udah lama banget main cupang. Jadi kalau bisa sih ya udahlah ditunjuknya pakai benda-benda yang ujungnya hitam aja, boleh pakai jari, boleh pakai pulpen. Karena kalau pemain kontes itu biasanya, apalagi jurinya ya, itu biasanya ditunjuknya itu kalau nggak pakai jari ya pakai pulpen. Nah, kalau misalnya pakai rokok kayaknya jarang banget, apalagi kalau misalnya nanti udah kebiasaan gimana tuh? Itu bakal ngurangin harga kualitas ikan cupang kalian. Kalau misalnya nanti yang datangnya itu ternyata ngelihat ditunjuk pakai tangan, iya nggak ngedok. Wah bang, itu bisanya ditunjuknya pakai rokok. Wah ini ditunjuk pakai rokok, ini ikan cupang apa polisi tidur? Yang kedua katanya kalau nguras itu jangan pakai tangan kiri. Wah ini mah kayaknya permasalahan kita bersama. Kayaknya mah itu udah etika banget dah kalau ngomongin apa-apa, ngomongin tentang perbuatan-perbuatan yang kita lakuin pakai tangan kiri, kayaknya itu udah nggak boleh lah. Apalagi kalau misalnya lagi nguras ikan cupang. Ya kalau misalnya kalian sedang berbuat yang tidak baik, misalnya garuk-garuk apa gitu, terus habis itu langsung nguras, bayang nggak tuh nanti ikan cupang kalian bercampur dengan kiri. Aduh. Bang, jangan kasih makan ikan pakai sendok plastik. Sebenarnya sih kalau yang kayak gini itu nggak perlu diperdebatkan. Sebenarnya kalau kayak gini tuh sebenarnya adalah sebuah masukan biar kita ngerjain sesuatunya itu lebih ringkes, ngerjain sesuatu itu lebih cepat. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita ngasih makan ikan cupang pakai sendok plastik, tahu-tahu ternyata sendok plastiknya jatuh, terus keinjek sama kita, itu bakal patah. Ntar kita bakal ribet lagi nyari sendok. Misalnya ntar bapak kita lagi makan, kita pinjem sendoknya, terus habis kita balikin lagi, apa yang terjadi sama bapak kita? Apakah ntar bapak kita bisa ngedok? Apakah ntar bapak kita bisa berbuat busa? Aduh, janganlah. Pokoknya kalau Lu kok pakai sendok plastik sih? Sendok yang besi Terus, aja. gua pakai Tapi apaan? sendok Lu pakai besinya sendok juga ini, jangan sendok sampai beneran. sendok besi yang buat makan, karena nanti kalian bisa menjadi ikan cupang. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang yang udah terjadi, mitos-mitos yang ada di dunia percupangan. Sebenarnya sih selain itu sih sebenarnya mitos-mitos itu sebenarnya nggak perlu banget kita perdebatkan. Cuman mitos-mitos itu kita perlu perbincangkan itu untuk lucu-lucuan aja, untuk sebagai informasi aja. Oh ternyata iya nggak boleh loh. Atau kalau misalnya kalian mau cek and recheck untuk berbuat sesuatu yang ternyata ini benar atau enggak, itu sebenarnya perlu dilakuin atau enggak, ya boleh-boleh aja gitu kan. Itu ada 3 tadi yang pertama. Terus ada lagi nggak bang? Ada, tapi sebelum itu kalian lihat dulu nih katalog ikan cupang encis. Ya, sekarang kita ngomongin tentang mitos-mitos yang udah terkembang di dunia percupangan sejauh ini. Banyak sih sebenarnya. Cuman yang pengen gua bahas sebenarnya ada beberapa aja. Tapi yang perlu kita ketahui dari mitos-mitos itu,
nggak perlu diambil pusing, nggak perlu diambil nggak perlu akhirnya diperdebatkan. Yang penting kalian cukup melihat, oh ternyata mitos ini kurang baik, oh ternyata mitos ini baik, ya udah lakuin aja. Di luar itu terserah kalian, di luar itu jurus-jurusan kalian aja ya. Tapi sebenarnya kalau untuk pembahasan tentang mitos yang kali ini itu pembahasannya nggak terlalu berat banget. Ini mitos-mitos yang santai-santai, yang standar-standar, tapi bolehlah kita bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah pemain cupang adu lebih gahar daripada pemain cupang hias. Lu pernah ngebedain gak sih? Kalau gue sih sebenarnya pernah banget ngebedain pada saat nyerok kutu air. Jadi kalau nyerok kutu air adalah tempat dimana kalian bisa melihat semua pemain ikan cupang itu berada di situ. Karena mayoritas yang nyari pakan kutu air atau encu itu biasanya pemain-pemain ikan cupang, pemain-pemain yang sebenarnya udah punya ikan banyak, udah cukup senior lah ya. Karena menurut gua jarang banget orang-orang yang baru banget main cupang terus habis itu dia nyerok kutu airnya sendiri, apalagi nyerok kutu air yang ada di satu tempat yang banyak banget, ada di satu tempat yang luas banget, itu jarang banget. Pasti kalau misal pemain-pemain yang awam itu pasti nyerok-nyerok ikan cupang, nyerok-nyerok kutu airnya itu pasti di selokan atau di terdekat di rumahnya aja. Jarang kalau misalnya kalian itu nyerok kutu air di tempat-tempat yang besar banget kayak di situ atau di sungai atau di sawah-sawah, dan dimana di situ bener-bener ada tuh semuanya di situ. Biasanya nggak cuman 1 orang 2 orang, bahkan ada 30, bahkan sampai ada 50. Gue pernah waktu itu nyerok kutu air itu di dalam situ, jadi kalau misalnya di Jakarta itu ada satu gudang kutu air itu namanya di Pulau Mas. Jadi di Pulau Mas itu isinya pemain-pemain ikan, cuman mayoritas sih isinya adalah pemain-pemain ikan cupang di sana. Nah, jadi kalau misalnya kalian bertatap pandang di sana, itu kelihatan banget yang pemain cupang adu sama pemain cupang hias. Jadi kalau pemain cupang hias tuh biasanya dia nyerok kutu airnya tuh biasanya standar-standar banget, pakai baju bola. Terus habis itu celananya tuh celana yang 3/4 atau celananya celana bola atau celananya celana yang santai gitu. Dan itu menandakan banget kalau ternyata kepribadian dia main ikan itu bisa nyangkut juga kepribadian dia dengan fashionnya, dengan cara bicaranya, dengan dandanannya. Jadi kalau misalnya kalian nanti ketemu di satu tempat, terus abis itu ada dandanan yang rada gahar, terus pakai baju hitam-hitam, pakai baju konser, biasanya pakai baju konser Metallica atau Burger Kill atau apalah kayak gitu, dan itu sedikit gahar. Terus biasanya sih kalau cupang adu biasanya itu celananya itu dia pakai celana street itu celana ketat, celana jeans celana ketat gitu. Terus habis itu biasanya dengkulnya tuh robek-robek. Nah itu biasanya pemain cupang adu tuh kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya menurut gua, apakah mitos pemain cupang hias itu lebih kalem dan pemain cupang adu itu lebih gahar? Menurut gue sih itu fakta banget. Karena biasalah gitu ya, kita melihat keindahan sama melihat kegaharan akhirnya membawa diri kita sendiri secara tidak sadar. Karena kita gahar gitu, pasti kita lebih seneng ke cupang-cupang yang hitam, yang gahar segala macam. Cuma kalau misalnya pemain cupang hias tuh lebih santuy, lebih enak diajak ngobrol. Bukan berarti ini semuanya pemain cupang adu tuh gahar, galak, apa segala, enggak sih. Cuman biasanya kriterianya tuh kayak gitu kalau pemain cupang adu. Apakah mitos atau fakta? Terus yang kedua, ini sering banget lah ini ditanyain. Betina dikasih encu dulu baru dikawinin biar banyak telurnya. Apakah itu sebuah mitos ataukah itu sebuah fakta? Menurut gua ini adalah sebuah mitos ya, karena yang udah sih mau dia dikasih makan kutir, mau dia dikasih makan encu, itu intinya dia bakal kawin-kawin aja. Dan menurut gua kalau misalnya ikan cupang itu mau dikawininnya pakai encu sebelumnya atau mau dikawininnya pakai kutir sebelumnya, itu dia cenderungnya telurnya segitu-segitu aja. Kebayang gak sih kalau misalnya memang cupang plakat mah emang gedenya segitu. Dan menurut gue kalau cupang itu telurnya itu udah ada maksimalnya gitu, nggak mungkin gitu mau dikasih makan encu abis itu kondisi mungkin kantung
penyimpan telurnya ini jadi lebih besar? Menurut gue sih enggak ya, karena menurut gue mau dikasih encu mau dikasih kutir itu perbedaannya adalah ketika dia dilihat di perutnya. Jadi kalau misalnya si kutir dikasih makan kutir itu dia cenderung lebih pipih dia perutnya. Jadi orang biasanya bilang, ah kok ini nggak gendut ya bang, berarti telurnya dikit dong bang. Belum tentu, karena kalau misalnya dikasih makan encu kan encu itu kan dia makanan yang keras ya, makanan yang berat, jadi dia menendang si telurnya itu, akhirnya si telurnya itu lebih muncul. Coba juga bayangin kalau misalnya dikasih makan cacing juga kadang-kadang dia badannya lebih tabak, lebih semok, padahal mah sebenarnya telurnya segitu-segitu aja. Jadi kalau misalnya ada anggapan betina dikasih makan encu dulu baru abis itu dikawinin telur lebih banyak, mitos lah itu. Terus yang selanjutnya adalah kalau betina dikawinin 2 kali atau seterusnya, terus habis itu anakannya cewek semua, mitos. Karena sebenarnya sih kalau misalnya dikawinin kayaknya itu tergantung juga dari kualitas airnya sih, dari kualitas cupangnya, dari kualitas makanannya. Nah itu nggak menentukan itu cupangnya jadi cewek semua atau itu cupangnya jadi laki semua. Dan sejauh ini gue ngebreed tuh nggak pernah gitu ngawinin, wah tau-tau jadi cewek semua, oh tau-tau jadi cowok semua, enggak sih. Jadi menurut gue kalau misalnya mitos-mitos yang udah berkembang sejauh ini dikawinin jadi cewek semua, menurut gue itu mitos sih. Dan semua orang kayaknya udah pernah melakukannya kali ya, udah pernah melakukan dan akhirnya mematahkan mitos ini. Cuman ada aja mungkin yang beredar, pernah mungkin 1 kali ada breeder yang ternyata anakannya cewek semua. Kemungkinannya sih itu memang udah gen, atau mungkin si cowoknya memang udah mati. Tapi sebenarnya untuk persentase akhirnya dapet ceweknya itu lebih banyak, kayaknya sih itu lebih sedikit deh. Jadi kalau misalnya ada anggapan kayak gitu, kayaknya kita bolehlah bilang itu sebuah mitos. Nah, terus ada yang selanjutnya, ini mitos kalau misalnya kalau ikan ditawar orang, terus abis itu kita tahan, terus abis itu ternyata orangnya itu bilang dan kayak memohon-mohon gitu, bang ayolah bang, kasihlah bang, misalnya ikannya 300, terus dia nawar 2,5. Walaupun sih sebenarnya oke-oke aja sih, cuman beda 50 atau 200, 50 atau 100 sebenarnya oke-oke aja. Bagi gue pribadi sebenarnya nggak ada nggak ada rugi ketika gue ketika gue ngejual ikan itu 100 atau gue ngejual ikan gocap pun sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuman di sini adalah harga diri dari seorang breeder itu ditentukan oleh harga ikan cupangnya. Jadi kebayang nggak sih, ada cupang yang paling bagus di breeder tersebut itu ditawar misalnya laku 50.000. Nah, apa kabarnya nanti kalau misalnya kita punya ikan yang lebih bagus daripada yang bagus itu tadi? Misalnya kita mau mengatrol harganya lebih dari 50.000, orang bakal seneng nggak? Orang bakal setuju nggak? Atau orang bakal mau nggak ikan itu? Kayak menurut gue sih nggak akan mau. Nah, di situ sih sebenarnya harga diri seorang breeder ditentukan oleh sebagaimana dia kekeh, sebagaimana dia mempertahankan ikan cupangnya, senilai apa yang udah dia lakukan, senilai apa yang udah ada di tokonya sih, itu sih. Cuman kalau misalnya ada yang berkembang mitos, kalau misalnya ada ikan yang udah ditawar, terus habis itu rada sedikit-sedikit memohon, terus si breedernya atau si sellernya ini rada jual mahal, terus habis itu besokannya ikannya mati, itu mitos atau fakta? Itu fakta loh kata gue. Karena itu gue bilangnya gini, ikannya ngileran. Jadi gue sering banget sering banget kejadian kayak gitu. Jadi ikannya ditawar, terus habis itu beda 100, beda 50 atau beda jauh gitu. Cuman dia sedikit memohon, bang ayolah bang, ini buat pemain baru nih bang, buat belajar aja. Atau biasanya sih gue udah kenal banget tuh alasannya. Biasanya alasannya adalah, bang pemain baru nih bang. Terus yang kedua, bang buat adek nih bang. Terus yang ketiga, bang buat bapak nih bang, bapak lagi pensiun, jadi di rumah nggak ngapa-ngapain, jadi saya mau beliin ikan aja. Padahal sih sebenarnya menurut gue lu juga yang main ikan itu biar ada cara strategi aja. Nah biasanya kalau misalnya cupangnya udah mulai ditawar, terus habis itu ternyata tawarannya mentah,
terus besokannya tuh biasanya ikan cupangnya tuh akan mengalami hal-hal yang tidak terduga. Contohnya misalnya entah dia dikasih makan kebanyakan terus habis itu keselak, atau yang udah sih biasanya dia mati kaget. Pernah nggak sih kalian ngerasain mati kaget ikan cupangnya? Jadi kalau mati kaget tuh biasanya ya udah ikan cupangnya tergeletak aja. Terus habis itu biasanya ikan cupangnya juga tetap berwarna, tetap keren, tetap kereng. Nah itu biasanya tuh kita bilangnya ikan cupangnya tuh ngileran. Abis ditawar kita nggak kasih, terus habis itu ikan cupangnya mati begitu saja. Menurut gue itu adalah fakta. Tapi sih bolehlah kita bilang mitos. Tapi gue sering banget melakukan dapat kejadian kayak gitu, dan ya kayaknya sih itu fakta ke mitos-mitos dikit lah kayak gitu. Nah terus terakhir adalah ikan di akuarium kaca lebih cantik daripada ikan di toples. Apakah itu benar? Ini juga sebenarnya masih diperdebatkan panjang sih. Masih kayak ngomongin tentang, bang lebih bagus mana ikan di toples sama ikan di akuarium kaca. Kalau gue sih sebenarnya lebih senang ngomongin ikan yang ada di toples, karena kalau ikan yang ada di toples itu lebih ringkas perawatannya, lebih simple perawatannya. Kalau di akuarium itu gue jujur aja dengan ikan yang sebanyak ini gue nggak sanggup untuk punya ikan yang semuanya ditaruh di akuarium kaca. Jadi kalau misalnya ada fakta-fakta atau mitos-mitos yang bilang kalau misalnya ikan di akuarium itu lebih cantik daripada ikan yang ada di toples, mungkin menurut gua fakta. Karena biasanya kalau misalnya ikan yang di akuarium kaca itu nggak mungkin dong ditaruh yang di ikan-ikan yang standar-standar aja, karena perawatannya mah udah ribet. Terus habis itu ditaruh di ikan yang ditaruh ikan yang standar. Menurut gua tuh sangat-sangat membuang-buang tenaga. Jadi menurut gua kalau misalnya udah punya akuarium kaca, mendingan sekalian ya ditaruhin ikan-ikan yang bagus sekalian. Jadi ngelihatnya juga enak, ngelihatnya juga maksimal, perawatannya juga nggak sia-sia. Jadi menurut gua kalau misalnya ikan akuarium lebih cantik daripada ikan di toples, ini tunggu dulu. Kalau dia misalnya memang lebih resik atau lebih maksimal perawatannya, menurut gua fakta. Karena ikan yang ada di toples plastik itu biasanya ikan-ikan yang digabungin atau ikan-ikan yang sortiran. Tapi kalau di Encis kan di sini pakai toples semua. Itu bukan karena ikan-ikan di sini tidak cantik-cantik, tapi jujur aja gue nggak sanggup kalau misalnya ikan semua yang ada di sini ditaruhin di akuarium kaca. Ngurasnya capek, ngurasnya penuh dengan luka, ngurasnya penuh dengan keringat, ngurasnya penuh dengan drama. Entah dia pecah, entah dia berantakan kemana-mana. Wah, udahlah kalau itu. Cuman kalau misalnya ditanya tentang mitoskah itu ikan cupang di kaca lebih baik daripada ikan cupang di toples, fakta lah menurut gua. Begitu aja. Itu adalah fakta-fakta dan mitos-mitos yang sudah berkembang di dunia percupangan. Apakah kalian setuju atau tidak? Ataukah kalian percaya atau tidak? Ataukah ini sebuah bincang-bincang yang ya udahlah, ini mah jadi bumbu-bumbu aja di dunia percupangan. Dan dari awal gue bilang gak perlulah kalian memperdebatkan ini lebih baik, itu lebih baik, atau jurus aku lebih baik, jurus kamu lebih baik. Yang perlu kalian lakukan adalah kamu punya jurus lebih baik, aku punya jurus yang baik, mari kita gabungkan biar nanti ikannya lebih maksimal dan ikannya lebih dapat, yang lebih cemerlang kayak gitu. Kita bakal ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, mudah-mudahan kalian tetap semangat bermain cupangnya walaupun di tengah pandemi kayak gini. Tapi yang penting kita harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ikan cupangnya dikasih makan secara teratur. Kita balik lagi di konten-konten berikutnya. Dadah, kiss bye.